Ya, pemirsa, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI memperkirakan implementasi Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa akan diundur kembali. Penolakan terhadap regulasi ini semakin meluas, bukan hanya dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia saja. Pertentangan undang-undang ini juga dilakukan oleh Amerika Serikat, Brazil, dan Argentina karena kedelai juga akan ikut diatur dalam EUDR ini. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI memperkirakan implementasi Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa atau EUDR akan diundur kembali. Menurut GAPKI, penolakan terhadap regulasi ini semakin meluas bahkan hanya dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia saja. Pertentangan EUDR juga dilakukan oleh Amerika Serikat, Brazil, dan Argentina karena kedelai akan ikut diatur EUDR. Oleh karena itu, ada kemungkinan implementasi EUDR diundur lagi. Seperti diketahui, EUDR telah diundangkan pada 29 Juni 2023 dan seharusnya sudah mulai berlaku pada 16 Mei 2024. Hanya saja karena ada penolakan keras dari Indonesia dan Malaysia, regulasi ini direncanakan akan mulai diberlakukan pada akhir tahun ini. GAPKI mengatakan komitmen Indonesia untuk menolak EUDR ini terus disuarakan. Pada bulan September mendatang, melalui agenda Joint Task Force, Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa akan kembali membahas regulasi ini. Pertemuan yang akan diadakan di Brussels, Belgia itu merupakan pertemuan ketiga antara Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa. Pada pertemuan pertama dan kedua, tidak ditemukan jalan tengah mengenai implementasi Undang-Undang Anti Deforestasi ini. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, implementasi Undang-Undang Anti Deforestasi dari Uni Eropa berpotensi diundur. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Fadil Hasan. Beliau adalah Ketua Bidang Luar Negeri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI. Ya, halo, selamat pagi Pak Fadil. Ya, selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Bapak. Ya, Baik, sebelum kita membahas terkait dengan Undang-Undang Anti Deforestasi, bisa Anda update terlebih dahulu. Seperti apa sih kondisi dari industri kelapa sawit nasional hingga saat ini? Silakan. ya kalau kita lihat data-data di tahun 2024 ya sampai bulan Februari ini, memang kita industri sawit kita ini saya kira dalam keadaan yang cukup saya tertekan gitu ya. Oke. Jadi di bulan Februari misalnya produksi itu menurun kalau dibandingkan dengan bulan Januari sebesar 8%. Kemudian kalau kita lihat Januari Februari 2024 dibandingkan dengan Januari Februari 2023, ekspor kita juga mengalami penurunan, ya kan, sebesar 15%. Nilai ekspornya juga mengalami penurunan 22%, ya, walaupun kemudian kita melihat bahwa konsumsi di dalam negeri itu meningkat dan produksi Januari Februari 2024 dibandingkan dengan 2023 itu mengalami sedikit kenaikan. Nah, jadi saya kira kondisi global itu tidak kondusif sekarang ini ya, terkait dengan ekspor maupun harga daripada minyak sawit kita atau minyak sawit di dunia ini gitu. Jadi saya kira ini merupakan gambaran awal yang tentunya masih bisa berubah ya di tahun 2024 ini. Tapi kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan dari sisi ekspor, dari sisi pasar gitu ya, internasional, kondisi geopolitik global, pertumbuhan ekonomi dunia, dan berbagai restriksi yang diterapkan ya, terutama nanti misalnya menjelang penerapan daripada EUDR ini, saya kira ini cukup memprihatinkan gitu ya. Baik, tantangan global nampaknya mendominasi ya, membuat kinerja agak sedikit tertahan untuk industri kelapa sawit di Indonesia. Tadi dari sisi produksi turunnya 8%, kemudian eksportasinya juga turun 15%, bahkan nilai
dari eksportasinya pun turunnya sekitar 22%. Nah, yang menarik ini terkait dengan undang-undang anti deforestasi dari Uni Eropa. GAPKI memperkirakan implementasinya ini akan diundur kembali. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh begitu, apa yang menjadi faktor penyebab kalau memang ini berpotensi diundur ini, Pak? Jadi sebenarnya kita bukan memperkirakan ya, Hmm, tapi kita menuntut gitu oke. bahwa penerapan atau implementasi Hmm, daripada UDR itu diundur ya. oke. Kalau sekarang ini kan kalau sesuai dengan rencana di bulan Januari 2025 itu akan diterapkan untuk perusahaan, tapi nanti untuk smallholders memang di semester pertama di semester kedua, jadi bulan Juni 2024 gitu. Tapi kita melihat bahwa baik negara-negara produsen ya seperti Indonesia, Malaysia, dan juga negara-negara produsen komoditas lain ya yang bukan hanya ada di negara-negara yang katakanlah dikategorikan sebagai negara Iya, berkembang, tapi termasuk negara-negara maju seperti Amerika Serikat, kemudian Brazil, Argentina, dan hampir semua negara itu iya. belum siap ya untuk menerapkan EUDR ini. Bukan hanya itu, tetapi juga negara-negara Eropa sendiri ya, itu belum siap juga untuk menerapkan aturan ini, dan bahkan kemudian misalnya menteri uh, pertanian lah gitu dari Austria dan juga dari negara-negara Eropa lainnya yang menjadi anggota EU juga mengusulkan adanya penundaan daripada implementasi EUDR ini gitu. Jadi karena ini Iya, EUDR ini adalah suatu regulasi yang cukup kompleks ya, yang sangat kompleks ya, dan sebenarnya itu merubah katakanlah keseluruhan daripada supply chain dari berbagai produk pertanian yang akan oke. diekspor ke EU itu. Nah, untuk adanya kesiapan tersebut itu perlu persiapan-persiapan ya, baik di negara-negara eh, produsen sendiri dan juga di negara-negara konsumennya, dalam hal ini negara-negara EU itu sendiri. Nah, baik Baik, dari keduanya itu tidak cukup oke. siap gitu, makanya eh, saya kira tuntutan untuk menunda penerapan ini semakin besar. Bahkan Amerika Serikat ya itu sangat concern dengan eh, industri pulp and paper-nya dan juga industri kacang kedelainya ya, soybean-nya itu Baik Pak gitu, Fadil, komoditas kalau soybean-nya itu. memang ini akan diterapkan oleh Uni Eropa, tapi sebenarnya apa yang menjadi latar belakang? Misalnya kan Anda katakan tadi sebenarnya Uni Eropanya sendiri pun belum siap, sementara beberapa negara yang akhirnya ikut turun tangan ada Brazil, Amerika Serikat, dan Argentina ini sebenarnya di bagian yang mananya saja sih kalau kita lihat ini bahwa memang belum ada kesiapan di banyak negara begitu. Ya, yang pertama kalau dari negara-negara produsen, Hmm, ini ada beberapa isu yang kita address ya. Yang pertama terkait dengan smallholders, ya oke, kan. Hampir keseluruhan daripada produk-produk yang kita ekspor ke Eropa yang masuk dalam yang tercakup dalam UDR itu kan banyak dihasilkan oleh petani, ya, petani kecil, oke, kopi, kakao, kemudian timber produk, kemudian sawit dan seterusnya itu. Nah, mereka ini kan belum memiliki suatu kemampuan ataupun resources ya untuk bisa misalnya menerapkan geolocation ya kan, karena diperlukan satu instrumen untuk memiliki atau untuk menerapkan tersebut. Kemudian juga masalah terkait dengan traceability-nya. Jadi due diligence-nya itu dilakukan oleh siapa ya, sejauh mana oke, itu belum ada. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan benchmarking-nya itu. Benchmarking-nya itu kan
terkait dengan kategori high risk, low risk, dan netral itu juga masih belum jelas ininya apa namanya kriterianya, ya kan, dan seterusnya. Dan kemudian yang ketiga terkait dengan data protection, sampai sejauh mana misalnya data-data private ya yang dikumpulkan misalnya oleh sebuah negara itu bisa diakses oleh pihak lain, dalam hal ini pihak-pihak di luar daripada ataupun apa namanya kompeten authorities dari negara-negara lain, dalam hal ini negara-negara Eropa. Oke. Padahal kita juga mengetahui bahwa negara-negara Eropa itu sendiri sangat memiliki suatu aturan yang sangat ketat terkait dengan protection data Baik. ini gitu. Kemudian yang keempat itu masalah yang terkait dengan sustainability scheme yang dimiliki oleh negara-negara di Indonesia, misalnya seperti ISPO, RSPO, apa namanya, MSPO dan seterusnya. Ini Ya. sejauh mana itu bisa di recognize gitu. Nah, jadi saya kira ada 5 isu ya yang kita address kepada mereka, yang pada intinya itu kalau misalnya yang diterapkan, maka yang utama itu adalah bahwa smallholders itu atau petani-petani kecil itu akan ter-exclude, ya, akan tersingkirkan dari supply chain-nya itu gitu. Nah, kalau misalnya itu yang terjadi, ini aturan itu justru tidak bisa atau merugikan ya secara ekonomi, politik di negara-negara produsen sendiri. Berarti lebih banyak ruginya mungkin ya daripada keuntungan yang didapatkan dengan penerapan undang-undang anti deforestasi. Dan lantas bagaimana dengan sikap dari Uni Eropa sendiri kalau memang banyak tuntutan untuk ini yang paling tidak diundur? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Fadil. Kita akan jeda dulu sebentar. Ya, dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan realisasi dari ekspor minyak sawit mentah ataupun CPO. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita lihat ini antara Januari sampai dengan Februari. Kita lihat pergerakannya 2,81 juta ton. 2,81 juta ton di bulan Januari, sementara di bulan Februarinya menjadi 2,17 juta ton. Jadi ada penurunan sekitar 26,48% untuk realisasi ekspor CPO. Berikutnya kita akan cermati dari sisi penurunan volume ekspor CPO dari Januari sampai dengan Februari. Ini ada beberapa negara, India, kemudian Pakistan, Afrika dan juga China. Masing-masing mengalami penurunan. Kita lihat periode Januari sampai dengan Februari. Untuk India sendiri turun 54,45%, kemudian Pakistan 34,15%, dan Afrika 14,24%, kemudian China juga turun 13,07%. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fadil Hasan, Ketua Bidang Luar Negeri GAPKI. Ya, Pak Fadil, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Memang tadi sudah disampaikan dengan kondisi global saat ini, peperangan yang masih berlanjut pun sudah berdampak cukup hebat juga ya terkait dengan eksportasi ataupun kinerja ekspor sawit dan juga produk sawit Indonesia ke depan. Lantas terkait dengan undang-undang anti deforestasi, sikap dari Uni Eropa sendiri sejauh ini seperti apa sih Pak? Ya, kalau kita ikuti pembicaraan dalam Joint Task Force tersebut, ya kan, itu mereka masih menyatakan bahwa undang-undang ini tidak akan dirubah, tidak bisa dirubah begitu. Nah, jadi artinya bahwa undang-undang ini akan tetap diterapkan pada bulan Januari 2025 kan gitu. Dan terkait dengan ininya substansinya pun mereka tim yang tergabung dalam Joint Task Force itu, yang mengikuti Joint Task Force itu dari EU
tidak bisa memberikan suatu kepastian apakah isu-isu yang kita address kepada mereka itu bisa mereka akomodasi. Dia mengatakan bahwa dia akan berkonsultasi dengan Komisi Eropa itu sendiri gitu. Nah, itu yang kita ketahui. Tetapi saya kira sekarang ini kan tekanan terhadap penerapan EUDR ini bukan hanya datang dari negara-negara produsen di negara-negara berkembang gitu kan, tetapi juga dari Amerika dan bahkan dari dalam EU itu sendiri, sehingga saya kira mereka tidak bisa begitu saja mengabaikan ya kan tekanan-tekanan tersebut gitu. Jadi ada menurut saya, apalagi kemudian kita mengetahui bahwa sebenarnya kan Amerika itu memiliki suatu hubungan yang yang memiliki pengaruh yang cukup kuat ya di EU itu gitu kan, di negara-negara Eropa itu. Oleh karena itu kita mengharapkan lah gitu kan, dan saya kira memperkirakan bahwa EU akan berubah sikapnya itu dengan misalnya mengakomodasi berbagai hal yang kita menjadi concern kita, dan setidaknya kemudian menunda penerapan daripada EUDR tersebut gitu. Karena kalau misalnya dijalankan pun itu tidak akan efektif menurut saya gitu kan. Nah itu dia. Pak Fadil, di bulan September mendatang kan ada agenda Joint Task Force ya, Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa begitu terkait dengan regulasi ini yang akan dibahas. Nah, poin utama yang akan dibahas apa, kemudian apakah nantinya juga akan ketemu jalan buntu nih, Pak Fadil? Ya, kita belum mengetahui apakah akan ada terobosan lah, atau akan ada semacam kesepakatan ya nanti di dalam pertemuan ketiga Joint Task Force yang akan dilaksanakan di Brussels pada bulan September tersebut. Dan sebenarnya pun waktunya itu juga belum pasti gitu apakah mereka komit dengan pertemuan tersebut ya di bulan September tersebut. Tapi beberapa isu memang kita sudah mereka sudah mengetahui. Jadi ada 5 lah. Yang pertama terkait tadi smallholders, kemudian dengan data protection, kemudian dengan isu sustainability scheme, kemudian yang keempat dengan kategori high risk low risk, dan kemudian yang kelima itu terkait dengan definisi daripada konsep dan definisi dan konsep daripada hutan itu sendiri. Ini yang masih belum menemui satu titik temu lah gitu kan, belum ada titik temunya. Masih alot lah ya Pak Fadil ya. Jadi masih cukup alot gitu. Tapi saya kira kalau misalnya itu bisa diterima pun ya kan, belum tentu juga kita itu memiliki cukup waktu sehingga nanti di bulan Januari itu mereka semuanya gitu ya, baik dari pihak produsen maupun dari EU sendiri siap untuk melaksanakan EUDR tersebut. Jadi terlepas daripada apakah akan ada kesepakatan atau tidak, saya kira penerapan di bulan Januari itu memang kalau menurut saya tidak bisa dilakukan gitu loh ya. Nah, posisi Indonesia kemudian Malaysia ini memiliki posisi tawar yang cukup kuat tidak sih pada saat kita harus melakukan dialog dengan Uni Eropa? Saya kira begini ya, bahwa posisi tawar kita itu dalam konteks ini gitu, itu ya cukup kuat dalam arti bahwa sebenarnya EUDR itu atau negara-negara Eropa itu kan memiliki ketergantungan lah gitu kan terhadap
produk-produk yang di ekspor ke sana dari negara-negara berkembang. Bukan hanya sawit saja, tapi juga kopi, kakao, kemudian timber products, kemudian dan yang lainnya lah seperti itu gitu. Nah, sementara kan negara-negara Eropa ini, walaupun mungkin ada beberapa produk yang mereka hasilkan sendiri, sebenarnya seperti vegetable oil, seperti rapeseed, sunflower, tapi kan untuk coklat misalnya, untuk kakao, itu mereka tidak menghasilkan gitu. Nah, tapi di sisi lain juga saya kira pasar Eropa itu itu cukup penting bagi negara-negara produsen, terutama misalnya dari Afrika, ya kan. Kalau kita kan mungkin kita juga melihat tren ekspor kita ke sana ya, terutama komoditas sawit itu kan dalam beberapa tahun terakhir ini kan mengalami penurunan gitu loh. Ya, gitu. Jadi saya kira atau saling ketergantungan itu ada gitu loh. Oleh karena itu saya kira Eropa pun itu harus menyadari bahwa mereka itu tidak akan memiliki suatu opsi yang sama lah kalau misalnya negara-negara produsen ini menghentikan atau tidak dapat mengekspor produknya kepada mereka. Yang akan terjadi itu mungkin ekonomi Eropa itu sendiri lebih banyak dirugikan, misalnya terkait dengan kenaikan harga daripada komoditas tersebut. Berarti di sana, memang gitu. Pak Fadil, ini masih banyak tantangan yang harus diperjuangkan nampaknya dari produsen-produsen sawit ataupun produksi-produksi pertanian lainnya baik Indonesia maupun negara-negara, dan semoga nanti ya ada sedikit satu hal begitu yang bisa mengubah pendirian dari Uni Eropa begitu, paling tidak ada beberapa regulasi lah yang bisa disesuaikan begitu ya. Pak Fadil, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah disampaikan ya Pak. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat Pak Fadil. Sama-sama. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.